Sementara itu, Raffi sepertinya selalu memilih Jepang. Saat bersama Yuni Syara maupun bersama Nagita, Jepang selalu menjadi tempat romantis favorit Raffi. Raffi Ahmad, ini adalah calon mertuanya, Ya. ini adalah mamanya, dan ini Gigi. Ngapain di Jepang coba? Tuh, tangannya dipindah. Iya, ada di mana tangan Raffi? Iya. Tangannya Raffi kayak pindah, biar dia Iya, pindah. iya. Nah, Raffi, apa ini? pre-wedding. Apartemen Nagita serta busana oleh desainer Anna Avanti pun sudah terkuak. Tetapi Raffi tetap enggan bicara dan malah menggoda Syahrini. Kalau nikah sih dari dulu udah dipersiapkan dananya lah. Kita kan sebagai laki-laki apapun harus mikirin 10 step ke depan. Ini tanggal 5 Oktober nikahnya bener. Belum ada tanggalnya, belum, itu gosip dari teman-teman aja. Saat ini juga tadi mau ikut turun ya. Cuman nggak boleh sama pacar barunya. Iya, ada dia pacar barunya kok. Bule ya? Bule. Kasih tahu dong, lu diem-diem aja. Lu kurang ajar ya. Udah ya. Yeah. Tanya gue nih, jangan Mila Lambo ya. Ada bule. Iya kan, acara Lambo, makanya dia datang ke sini. Ini kan acara internasional, siapa tahu bulenya datang, kita lihat aja. Siapa yang punya pacar bule? Nggak tahu, Gue nggak suka katanya bule, gue Pak Johnson. Nggak mau. Enggak. Munculnya Raffi dan Syahrini dengan mobil super mewah yang harganya miliaran rupiah, meledakkan kabar adanya persaingan panas soal adu pamer gaya hidup mewah. Karena itulah di segmen Versus kali ini, kami sajikan persaingan sengit antara Raffi Ahmad versus Syahrini. Pertama, baik Raffi maupun Syahrini sama-sama memiliki kegemaran mengoleksi supercar atau mobil super mewah yang harganya di atas 1 miliar rupiah. Saat Raffi pamer Lamborghini-nya, Syahrini tak kalah panas mengeluarkan Ferrari Gold-nya. Itu aku ini, perempuan ini cuma dua, aku sama Nina. Jadi aku rasa ini sangat mengesankan di antara para laki-laki, kita ada di tengah-tengahnya. Gimana Pak? Hello, Pe. Mantap nggak nih? Tadinya mau dikasih kesempatan ikutan balap. Cuman karena udah harus syuting, jadi saya jalan. Kedua, adu pamer kemewahan terjadi juga soal kendaraan termewah mereka. Jika Syahrini pamer pesawat jet pribadi, Raffi pamer kapal pesiar. Kalau aku setiap halnya selalu memakai private jet, enggak juga. Itu tadi kalau 4-3 acara dan di 2 kota. Ini pagi aku harus di Surabaya, malamnya aku harus nyanyi di Makassar. Itu tuh bisa aku memakai fasilitas pesawat pribadi. Itu bisa terjadi dalam 1 hari. Ketiga, baik Raffi maupun Syahrini ternyata sama-sama memiliki hobi mewah. Jika Syahrini sering pamer hobinya bermain golf, Raffi pun tak kalah mentereng, mendemonstrasikan hobinya yang ekstrim menunggangi jet ski, motor mesin di lautan. Every step. Keempat, adu pamer terjadi juga dalam pilihan lokasi pelesiran. Baik Raffi maupun Syahrini sama-sama hobi liburan ke tempat-tempat indah di luar negeri. Syahrini misalnya lebih menyukai Amerika Serikat dan Korea Selatan. Sementara itu, Raffi sepertinya selalu memilih Jepang. Saat bersama Yuni Syara maupun bersama Nagita, Jepang selalu menjadi tempat romantis favorit Raffi.
Raffi Ahmad, ini adalah calon mertuanya, Ya. ini adalah mamanya, dan ini Gigi. Ngapain di Jepang coba? Tuh. Tangannya dipinggang. Iya, ada di mana tangan Raffi? Iya. Tangannya Raffi kayak pinggang, biar dia Iya, pinggang. iya. Nah, Raffi. apa ini? Pre-wedding. Sekarang lagi main-main sama cobain baju tradisional Korea. Nah kalau rumah orang kaya kayak gini nih udah lebih pelatarannya nggak tanah, nggak ada ubin-ubinnya lah gitu. Kelima, baik Raffi maupun Syahrini sama-sama menggeluti dunia bisnis. Raffi sudah lama diketahui merintis usaha bisnis otomotif, khususnya motor sport mewah. Sementara Syahrini ternyata sudah menanamkan modal investasi di dalam bisnis properti atau jual beli rumah. Ini salah satu investasi kecil-kecilan. Aku join sama temanku, partnerku. Investasi bisnis menjadi pilihan Raffi dan Syahrini ketika kilau kemewahan itu sudah terlalu menyilaukan mata. Sebuah pilihan yang bijak tentunya. Sementara itu kabar mengejutkan beredar luas. Olga Syahputra dikabarkan akan pulang ke Indonesia hari ini. Kabar kepulangan Olga tersebar setelah pihak keluarga menyatakan kondisinya telah membaik. Seperti apa sebenarnya kondisi teraktual Olga Syahputra di Singapura? Benarkah hari ini Olga kembali ke Indonesia? Kabar kepulangan Olga Syahputra ke Indonesia semakin menguat. Jika tidak ada aral melintang, hari Senin ini kabarnya pihak keluarga yang diwakili manajernya Vera akan membawa kembali Olga yang sudah dinyatakan sembuh ke Indonesia sebagaimana dinyatakan langsung oleh Vera manajernya. Namun ketika kemarin coba kami konfirmasi kabar bahagia itu, Billy sang adik justru cepat-cepat menghindar. Masuk, Bang. Sikap Billy yang tertutup membuat pertanyaan terus timbul. Apa sebenarnya yang terjadi kini dengan Olga? Namun kabar kepulangan memang terlanjur beredar setelah diutarakan oleh Ratu Givana yang tidak lain adalah tabib herbalis yang pernah merawat Olga. Tetapi justru kalangan terdekat Olga seperti Denny Cagur dan Ayu Dewi sama sekali tidak mengetahui rencana tersebut. Insya Allah ya, siapa tahu Senin besok beliau sudah bisa balik ke Indonesia. Sekali lagi untuk Mas Olga, insya Allah. Berarti kita sambut kedatangannya kembali. Belum tahu sih, aku belum dengar apa-apa lagi. Jadi tunggu dari Billy atau nanti keluarganya. Insya Allah kita doain aja. Saya nggak pernah nanya tentang Olga, bukannya nggak gimana-gimana, karena saya nggak enak. Saya ya tahu ini sudah menjadi beban buat Billy. Jadi di saat saya ketemu tuh, saya nggak mau bikin dia tambah sedih. Misteri kepulangan Olga sama gelapnya dengan misteri keberadaannya di Singapura. Apalagi beberapa sahabat seperti Julia Perez dan Raffi Ahmad yang dikuasai simpati dan rasa penasaran sudah menyempatkan diri pergi membesuknya di Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura, namun semua kembali dengan tangan hampa. Tanya ke Mak Vera, Mak, kalau memang bisa dijenguk kasih tahu nanti kita mau berangkat ke Singapura. Masih belum, Raffi katanya masih dirawat, cukup biar banyak istirahat dulu, kalau takutnya ada yang jengukin dia pikiran. Olga akan baik-baik aja, jadi doain aja, oke? Semuanya akan baik-baik aja. Jadi jangan tanya sesuatu yang kita menghayal tinggi jauh, di mana yang kita yakin bahwa Olga akan baik-baik aja gitu. Jadi dia akan baik-baik aja, semuanya akan kembali normal. Meski masih simpang siur, namun kabar kepulangan Olga sudah memicu kegembiraan di kalangan selebritis. Kemarin dengar-dengar katanya sudah membaik gitu ya, mau dibawa pulang. Ya pokoknya kalau aku sih cuman doanya nitip mudah-mudahan Kak Olga cepat sembuh ya, sehat, panjang umur. Kabar kepulangan memang sempat mengejutkan karena beberapa hari sebelumnya justru terbetik kabar kondisi Olga yang belum juga menunjukkan perbaikan. Malah kemarin sempat terdengar kabar Olga akan segera dirujuk ke Jerman guna menjalani pengobatan yang lebih baik. Saya di sini nggak mau nakutin siapapun, saya tidak ingin komentar apapun kondisi Olga sekarang terakhir.
Saya cuma ingin bilang ke kalian semuanya, mari kita sisihkan Al-Fatihah buat sahabat kita tersayang Olga Saputra. Tapi sebenarnya kalau dari awal langsung percayain ke dokter, insya Allah sih sekarang udah sehat, udah ngehibur kemana-mana. Pemirsa, 30 menit sudah saya Anastasia Vera menemani Anda menyajikan berita aktual yang disajikan secara mendalam. Simak terus kabar-kabari setiap hari Senin dan Kamis, serta cek dan recheck setiap Selasa, Rabu, dan Sabtu pukul 4 sore hanya di RCTI Semakin Oke. Selamat sore dan sampai jumpa.